Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'du. Ahibati fillah. Kita lanjutkan pembahasan kita di ilmu faraid, masih di al-hisab, tapi kita masuk ke nisabul arba. Apa itu nisabul arba? Kita akan lihat di sini. Oke. Nah, nisabul arba ini lanjutan dari babul hisab, masalah penghitungan, karena ahli waris itu ada 3 kemungkinan atau ada 4 kemungkinan disebutkan. Kemungkinan pertama, kalau semuanya asabah. Ini lanjutan dari tahsil yang menentukan aslul mas'alah. Ya. Kalau jadi ahli waris ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, idakan asabatan fakat. Sudah kita bahas ini. Kalau semuanya adalah asabah, maka dihitung jumlah kepalanya. Ya. Jadi kali misal hadil unsain. Jadi kalau ada seperti kemarin ibennya ada 2, ya, ada iben, ada iben 2, ini habis begini. Kalau ibunya ada 2, ya maka dia jadi 2 saja, kecuali ada bin. Ada bin baru dihitung iben itu jadi 2. Ini yang pertama. Jadi kalau kemungkinan di situ ada asobah saja, ya, asobah saja, maka dihitung jumlah kepala lidah kali misladil dan sayain. Kalau di situ ada ashabul furud 1, kemudian sisanya adalah asobah, maka diambil dari makhrajul fardi. Ya. Makhrajul fardi artinya pembilangnya. Itu 6 tadi langsung di naikkan ke atas jadi aslul masalah. Begitunya kalau seper 8 maka 8. Seper 4 makanya naik adalah 4. Langsung sisanya tentukan. Nah, kalau dia di situ banyak ashabul furud atau ashabul furud dan asabah, maka tidak bisa seperti ini. Tidak bisa langsung naik seperti ini, harus menggunakan teori nisabul arba. Nisabul arba, ya. Apa itu? Ini adalah istilah untuk 4 keadaan. Keadaan pertama ada namanya tamassul. Yang kedua tadakhul, yang ketiga tawafuq, yang keempat tabayun. Jadi tamassul ini secara bahasanya, secara mudahnya ya, ini untuk angka yang sama. Ya. Untuk angka yang sama. Tadakhul ini ada 2 angka. Ya. Tamassul ini misalnya 1/2 ketemu 1/2. Kalau tadakhul adalah ketika 1/2 ketemu dengan 1/4. Saya tidak bisa, mati baterainya. Ya, 1/2 ketemu 1/4, ya. Atau 1/2 ketemu 1/6. Ini tadakhul. Tawafuq itu ketemunya angka 4 dengan 6 atau 6 dengan 8. Tabayun itu ketemunya 2 dengan 3 atau 3 dengan 4. Itu sekilas pengertian dari tamassul, tadakhul, dan tawafuq dan tabayun. Baik. Kita ambil di tamassul. Tamassul huwa ibaratun an musawati adadin li akhara fil qimah. Ini ungkapan untuk angka yang sama nilainya. Seperti apa? Isnain wasnain atau sitta wasitta. Kalau angkanya sama, setengah ketemu setengah, 1/6 ketemu 1/6, itu maksudnya.
Nah, kalau angkanya sama seperti itu, bagaimana cara menentukan asal masalah wal hukmu fihi al-iktifa bi ahadil addain? Maka kita cukup ambil salah satu angka tersebut. Kita lihat di sini. Lihat, ini ketika setengah ketemu setengah, zaujun ketemu sama ukhtub. Ukhtub ini ukhtun li'ab. Zaujun ini setengah, ukhtub setengah. Ini kan berarti 2 ketemu 2. Bagaimana cara menentukan asal masalah? Tinggal dipindahkan saja mana angka yang ya mau diambil, 2 yang ini apa 2 yang ini. Yang jelas di atas ini hasilnya adalah 2. Ya. Jadi 2 bagi 2 nanti sama dengan 1. 2 bagi 2 sama dengan 1. Atau setengahnya 2 itu ya 1. Jadi seperti ini. Jadi kalau angkanya sama, seper 2 ketemu seper 2, ya, atau seperti ini seper 6 ketemu seper 6, maka ambil salah satu pembilang ini. Naikkan dia ke atas. Jadilah di aslul masalah. Ini seper 6. Ketemu seper 6. Contoh sini halik an ummin wa ab wa ibn wa bin. Ya, ini seper 6 ketemu seper 6 nih. Naik 6. 6 bagi 6 kan 1 tuh. 6 bagi 6 lagi 1. 6 kurang 2 sisa 4. 4 ini bagi ibn dan 2 bin. Kita kali mislu hadil unsayain, maka ibn dapat 2 bagian, Binton dapat 1 bagian. Jadi kalau uangnya itu ada 6 juta, maka itu dapat 1 juta, Ab dapat 1 juta, Ibn dapat 2 juta, Bin dapat 1 juta, dan Bin yang kedua juga dapat 1 juta. Jadi ini dia namanya tamasul. Angka yang sama bertemu di dalam satu hitungan. Seper 2 ketemu seper 2 atau seper 6 ketemu seper 6. Baik, kita lihat tadakhul. Apa itu tadakhul tadi? Ada angka besar, ada angka kecil. Ibaratan an adadaini akbar wa asghar. Ada 2, satu besar, satu kecil. Al akbar yang qasimu al asghar bila kasrin. Jadi angka yang besar kalau dibagi itu bisa setara dengan angka yang kecil bila kasrin tanpa adanya koma atau pecahan. Au yuqal al asgharu yufnil akbar fi maratain au iddatam. Atau angka yang besar kalau dikali sekian bisa setara dengan angka yang besar. Angka yang kecil kalau dikali sekian bisa setara dengan angka yang besar. Imma dikali 2 atau lebih. Seperti ketemunya angka 3 dengan 6 atau ketemu angka 2 dengan 8. Jadi pembahasan kita tidak akan keluar dari seper 2, kemudian seper 4, seper 8, seper 2 per 3, 1 per 3, dan seper 6. Jadi 6 angka tersebut yang kita bahas. Ya, di sini. Kita masuk ke tadakhul. Ya, ketemu dengan satu saudara itu kan dapat 1 per 3. Ya, maka dapat 1 per 3, akhum dapat 1 per 6. Ya. Ini ketemu 3 sama 6. Ya. Mana yang diambil untuk jadikan asal masalah? Ambil angka yang besar. Ya, di sini al-hukmu fihi an yuktafa bil akbar. Ambil angka yang besar. Kalau angka 3 ini kali sekian sama dengan angka besar, atau angka besar bagi sekian sama dengan angka yang kecil. Ini namanya tadakhul. Jadi angka yang kecil masuk ke angka yang besar. Ambillah 6. Tidak boleh ambil 3. Ambil yang paling besar. Naikkan ke atas. Sampai sini paham? Kemudian bagaimana cara menentukan jatahnya ibu, jatahnya saudara, jatahnya paman? Nah ini. Ini hasil masalah 6. Jadi harta itu akan dibagi 6. Kemudian 6 ini bagi 3 sama dengan 2. Berarti dia dapat 2 bagian. 6 ini bagi 6 sama dengan 1. Amun kan baki bin nafs. Jadi caranya 6 kurang 2 kurang 1. Berapa sisanya? Itu yang dikasih ke Am. Jadi kalau seandainya uang tadi 6 juta lagi, maka dapat 2 juta, akhun dapat 1 juta, paman dapat 3 juta. Dari datang minallah. Bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh yang lain. Contoh yang lain adalah zaujah sama bint. Atau juga bisa nanti zauj sama bint, bisa. Zaujah sama bint ini kan 2 sama 8. 2 sama 8 mana yang besar? Tentu besar 8. Maka diambil yang paling besar, jadikan asal masalah. Seperti tadi, 8 bagi 8 sama dengan 1. 8 bagi 2 sama dengan 4.
8 kurang 1 kurang 3. 8 kurang 1, 7. Kurang 4, ya sisa 3. Inilah buat akhun li'ab. Kalau di sini zauj, ya maka dia akan jadi 1 per 4. 2 sama 4, 4 di sini. Ya, zauj dapat, ya 4 bagi 4, ya seandainya zauj ya. Berarti asal masalahnya 4. Zauj dapat 1, setengahnya dari 4, 4 bagi 2 sama dengan 2. Sisanya berapa? 4 kurang 1 kurang 2. Artinya 4 kurang 3 sisa 1. Nah, ini. Kalau di sini kita ubah menjadi zaujun. Karena zaujun itu kalau ada fa'ul waris, dia jadi 1 per 4. Ya. Jadi tamasul itu angkanya sama ketemu. Tadakhul itu angka kecil ketemu angka besar, tapi angka kecil bisa masuk ke angka besar atau angka besar bisa dibagi supaya setara dengan angka kecil, maka ambil angka yang paling besar untuk dijadikan sebagai aslul mas'alah. Bagaimana dengan tawafuk? Tawafuk ibaratun an adadain. Ini juga ada dua angka. Fi juz'in ittifaqul adadain. Dua angka ini ketemu di juz'in min ajza'ihi. Ada pembagi, dia ketemu dengan di suatu pembagian. Mislu ittifaq fin nis. Ittifaq di setengahnya. Baina sittati was samani. Au arba'ati was sittah. Contohnya gini. Berarti yang ini yang akan kita bahas ini 1 per 6 ketemu dengan 1 per 8. Atau 1 per 6 ketemu dengan 1 per 4. Oke? Nah, bagaimana cara wal hukmu fihi an yudrabu wifqa ahadihima fi kamil akhar. Ini kan ketemu di setengahnya. Maksudnya setengahnya bagaimana? Berapa setengahnya? Ini kan sama-sama bisa ya, dibagi 2. Setengahnya 6 sama dengan 3 kan? Setengahnya 8 itu sama dengan 4. Bagaimana cara menentukan asal masalah kali silang nih, hasil setengahnya nih? Bukan 3 kali 4, tapi 3 kali 8 atau 6 kali 4. Contoh yang lain, setengahnya 6, 3. Setengahnya 4, 2. Cara menentukan asal masalah 2 kali silang. Jangan 2 kali 3 atau 4 kali 6. Tapi dikali silang seperti ini. Imbang kita kali 2 kali 6 atau 3 kali 4. Nah, hasilnya sama ini nih, contoh tawafuk. Karena angka kecil, kalau dikali 2, lewat dari angka yang besar. Begitu ya kalau angka besar, kalau dibagi 2, tidak bisa setara dengan angka kecil. Maka butuh penyelesaian seperti ini. Ada tempat dia ketemu. Sama-sama bisa dibagi 2. Ya di sini contoh 6 dengan 8. Jangan dikali 6 dengan 8, tidak. Tapi dilihat. 8 bagi 2, 4. 6 bagi 2, 3. Oke. Kali silang. 6 kali 4, 24. 3 kali 8, 24. Nah, seperti itu. Tidak dikali 6 kali 8 atau ambil angka yang besar, tidak. Karena kalau diambil angka yang besar, dia tidak akan bisa terbagi ke sini, akan koma. Sementara sini tidak boleh ada angka dengan koma. Jadi seandainya sini 8 misalnya, kita tahu 8 bagi 8, 1, selesai ya. 8 bagi 6, nah ini masalah. Kalau dia kali full itu kebesaran, itu angkanya terlalu besar. Tapi kalau kita ambil seperti ini, keluar angka 24 tadi dengan hasil setengahnya 6 kali 8 atau setengahnya 8 kali 6, maka keluarlah angka 20, 24. 24 bagi 8, 3, 24 bagi 6, 4. Masih ada sisa 17. Contoh lain, ini 6 ketemu 8. Kita lihat 4 ketemu 6. 4 ketemu 6 itu zauj ketemu ummun. Dan di situ ada fa'ul waris.
Jangan langsung 6 kali 4. Kalau tawafuk tidak boleh 6 kali 4. Kali setengahnya. 4 itu setengahnya kan 2 tuh. 6 setengahnya di 3. Kali silang. 2 kali 6 berapa? 12. Atau 3 kali 4? 12. Cara menentukan angka di bawah sini tinggal dibagi. 6, 12 bagi 4, 3. 12 bagi 6, 2. 12 kurang 5, sisa 7. Nah, ini ada lidzakari mislu hadzil unsayain. Berarti perempuan dapat 1, laki dapat 2. Ini ada 3 event. 6, 7. Apa? Habis. Tanbih. Perhatikan di sini. Idza wujida fardhan. Kalau ada 2 angka yang ketemu. Sumun usudus. Kalau ada angka 1/6 dan angka 1/8 di dalam hitungan dan masalah fa asluha daiman la yakunu illa al-bawa ismin. Kalau ada 1/6 dan 1/8 maka langsung 24 ya. Langsung 24. Paham? Begitu juga kalau ketemu 6 sama 4 ya, tanpa angka yang lain maka dia 12. Ya, ketemu di 12. Angka yang terakhir adalah nisabul arba yang terakhir ada tabayun. Tabayun. Tabayun ibaratun an adain. Ada 2 angka. La yujadu bainahuma ittifaq fi ayyi juz'in min ajza'ihi. Tidak bisa ketemu. Tidak bisa tadakhul, tidak bisa tawafuk. Kalau dibagi 2 koma dia. Seperti apa? 3 dan 4. 3 dan 4 atau 3 dengan 8. 3 bagi 2 1,5 tidak boleh dalam ilmu faraid. Ini antara 3 dan 4 atau 3 dengan 8 atau 2 dengan 3. Bagaimana cara menentukan asal mas'alah wal hukmu fihi an yudrabu kamil li ahadihima fi kamil akhar. Langsung kali full. Ya, kalau 3 dengan 8 ya 3 kali 8. Kalau 3 dengan 4 ya kali 4. Kalau 2 sama 3 ya kali 2 kali 3 sama dengan. Contoh di sini, seper 2 sama seper 3. Ini kan bukan tamasul ya, karena angkanya beda. Juga bukan tadakhul, karena angka kecil tidak bisa masuk angka besar. Juga bukan tawafuk, karena ya, tidak bisa ada pembagi yang sesuai bagi mereka. Maka bagaimana caranya? Caranya cara yang terakhir. Langsung kali full. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi asal masalah sama dengan 6. 6 bagi 2 ini sama dengan 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Ya. 6 kurang 5 masih ada sisa 1 buat akhun syakik. Sekarang bagaimana kalau 3 kali 4? 3 dengan 4 sama, kali full. 3 kali 4, 12. Ya. 3 kali 4 itu langsung 12. Jadi 12 bagi 4 sama dengan 3, 12 bagi 3 sama dengan 4, 12 kurang 7, sisa 5. Ini ya jatahnya. Jadi kalau ada uang 12 juta, maka zaujah itu dapat 3 juta, ummun itu dapat 4 juta, syakik dapat 5 juta. Ini selama masalah. Ini poin yang penting di sini, boleh perhatikan. Usul al-muttafaq alaiha sab'ah, ada 7. Jadi yang akan jadi asal masalah itu ada 7. 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 20. Ini hasil dari kalau itu seper 2, ada seper 4, ada seper 8, ada 2 per 3, ada 1 per 3, ada 1 per 6. Nah, ini dia. Jadi ada 7, 2, 3. Jadi kalau bukan angka ini maka dia tidak akan bisa jadi asal masalah. Hafal ya. 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24.
Semoga ini bisa dipahami ya, dan nanti akan kita ada latihan selanjutnya, insya Allah. Ya, jadi soal untuk ujian berikutnya seperti ini. Ya. Berapa, ini disebut dengan saham ya. Berapa sahamnya, apa namanya, berapa sahamnya ahli waris masing-masing. Ya, jadi bukan seperempat, seperenam. Nanti pertanyaannya berapa asal masalah, berapa sahamnya, ini namanya saham. 322 ini namanya disebut saham. Nanti akan Anda jelaskan di video berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.